Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan para kiai, para asatid, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada sahibul hajah, Ustaz Saiful dan semuanya yang tidak bisa kami sebutkan tapi tidak mengurangi hormat kepada mereka. Kemudian kepada kepala desa dan perangkatnya, syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam dua rangkaian acara. Yang pertama yaitu merayakan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua acara haul daripada orang yang saleh yaitu Kiai Khalil bin Abdullah. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di dalam dua rangkaian acara ini, Allah Subhanahu wa taala tidak mengeluarkan kita dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan menjadi sabab Allah menurunkan rahmat dan ridhonya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini dua rangkaian acara ini, yang pertama hari kelahiran Nabi, yang kedua hari wafatnya daripada orang yang soleh. Mungkin sebagian orang bertanya, kenapa Nabi yang diperingati hari kelahirannya, sedangkan orang yang soleh diperingati bukan hari kelahirannya tapi hari wafatnya. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena memang Nabi ini diperingati hari kelahirannya karena Nabi itu sudah dinanti-nantikan kelahirannya. Nabi itu sudah mulia sebelum dilahirkan. Nabi ini ya semua yang ada di muka bumi ini, semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu diambil keberkahannya daripada cahaya Nabi SAW. Karena itu dikatakan inna jami'an fil kauni mustamidun min nuril Mustafa sallallahu alaihi wasallam hatta syajar innahu ma yusmir illa min nurihi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan sesungguhnya semua yang diciptakan oleh Allah, al-kaun ini bukan hanya bumi, semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu diambil keberkahannya dari cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai pohon ini, pohon-pohonan yang bisa mengeluarkan buah ini, buah mangga, buah durian, buah apel, apapun. Innahu mayusmir, sesungguhnya tidak mengeluarkan buah sampai kita bisa nikmati hasil buahnya kecuali karena keberkahan daripada cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Nabi ini dinanti-nantikan memang kelahirannya. Nabi sudah jadi mulia walaupun sebelum lahir. Karena itu yang diperingati adalah hari kelahirannya. Kenapa? Dengan lahirnya Nabi SAW memberikan keberkahan kepada seluruh penduduk bumi. Berkat Nabi jadi berkah semuanya. Kalau hari wafatnya Nabi, itu kesedihan bagi umat. Apalagi para sahabat Nabi ketika mendengarkan wafatnya Nabi SAW. Mereka macam-macam. Di antara mereka ada yang langsung bisu, gak mampu untuk berbicara. Di antara mereka ada yang langsung lumpuh, gak mampu untuk bergerak. Di antara mereka lupa diri sampai mengatakan, siapa yang mengatakan Muhammad meninggal, aku akan penggal kepalanya, seperti Sayyidina Umar. Mereka ketika wafatnya Nabi, mereka seakan-akan tidak menerima. Tapi bukan tidak menerima takdir Allah, karena saking cintanya dengan Nabi SAW. Mereka itu adalah orang-orang yang sangat mencintai Nabi, rela mengorbankan apapun untuk Nabi. Hartanya dikorbankan untuk Nabi, bahkan nyawanya sekalipun dikorbankan untuk Nabi. Karena itu hari wafatnya Nabi itu apa? Menyedihkan, sangat sedih. Padahal hari wafatnya juga sama, hari Senin.
12 Rabiul Awal sebagian ulama mengatakan, tapi yang diperingati bukan hari wafatnya. Kenapa? Kesedihan bagi umat. Justru hari kelahirannya yang diperingati. Kenapa? Mulai lahir dan sebelum lahir Nabi sudah mulia. Tapi kalau orang soleh, kenapa diperingati hari wafatnya? Karena manusia ini hadirin tidak tahu, tidak mengetahui, dan ketentuan dia dianggap menjadi orang yang baik ketika wafat. Kita nggak tahu hadirin. Kita ini nggak tahu umur kita ini diakhiri dalam keadaan baik atau sebaliknya. Karena penentuan orang itu selamat atau tidaknya, baik atau tidaknya, soleh atau tidaknya, ya ketika saat wafat. Kalau seandainya ada orang yang amalnya dia semuanya baik, tapi di akhir kehidupannya dia bermaksiat kepada Allah, meninggal su'ul khatimah, maka apa? Tidak akan masuk surga ini orang seperti ini. Justru dia akan masuk neraka. Walaupun semua perbuatannya baik, tapi di akhir kehidupannya diakhiri dengan tidak baik. Ada orang amalnya jelek, maksiat tok, tapi di akhir kehidupannya dia bertobat kepada Allah sebelum meninggalnya, maka apa? Dia masuk surga. Menjadi orang yang selamat karena penentuan manusia selain Nabi adalah apa? Di akhir kehidupannya. Dan ini kayak Khalil ini, iya, mulai dia saat hidupnya, mulai mungkin saat kecilnya, mungkin mulai saat dewasanya, dia menjadi orang baik. Sampai wafatnya jadi orang baik. Akhirnya apa? Dikenal sebagai orang baik dan insya Allah pastilah menjadi orang yang selamat. Dan banyak cerita-cerita yang kita dapatkan bagaimana semangatnya untuk apa? Mempelajari, untuk apa? Mengajarkan, untuk berdakwah. Dia menjadi orang yang ahli ibadah. Karena itu dia diperingati ketika wafatnya, ternyata beliau adalah orang yang baik sampai akhir kehidupannya. Karena itu hadirin yang diholi di mana-mana itu hari wafatnya. Kenapa? Karena ternyata dia menjadi orang yang selamat daripada maksiat, menjadi orang yang baik. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika disebutkan orang-orang yang baik itu menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inda dzikri shalihin tanzilu alaihimur rahmah. Ketika disebutkan orang soleh kita ceritakan kayak Khalil. Seandainya siapa yang di Khalil kita ceritakan ceritanya bagaimana orang-orang soleh itu menurunkan rahmat Allah. Kalau yang diceritakan orang soleh itu menurunkan rahmat Allah, apalagi yang diceritakan Nabi. Bayangkan kalau menceritakan orang soleh aja itu menurunkan rahmat Allah, apalagi yang diceritakan Nabi kita Muhammad SAW yang berkat Nabi ciptaan semua Allah Subhanahu Wa Taala itu ada. Ya tentunya akan menurunkan lebih banyak rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kan itu alhamdulillah di majelis ini gabungan. Disebutkan orang soleh, disebutkan Nabi. Wah turun rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu kalau hadir di tempat-tempat seperti gini yang khusyuk, perbanyak doa di dalam hatinya, minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena di majelis seperti ini yang dikatakan oleh Habib Ali Muhammad Habsyi, pengarang dari Barasimtud Duror, pengarang Maulid Habsyi, dia pernah mengatakan mamashi kama majma'in maulid. Enggak ada seperti perkumpulan maulid. Kenapa? Yujallil kurub, bisa melepaskan segala kesulitan. Kita ini setiap pribadi kita masing-masing pasti banyak hajat, banyak keperluan, banyak kesulitan. Ya, ketika hadir di tempat ini, ojo ditinggal turu. Jangan kita ngobrol sendiri. Minta dalam hati kita, ya Allah kabulkan hajatku, ya Allah berilah hidayat kepada anak-anakku, ya Allah lancarkan rezekiku, ya Allah, terus banyak dalam hatinya meminta kepada Allah. Jangan lupa, jangan menjadi orang yang lupa. Tapi apa? Perbanyak untuk meminta kepada Allah. Masyi kama majma'il maulid yujallil kurub, akan melepaskan segala kesulitan. Kata Al-Habib Al-Habsyi, dzal waqt taubatak yal asi idza batatu. Ini waktu yang paling tepat wahai orang yang bermaksiat kepada Allah. Siapa yang tidak pernah maksiat kepada Allah? Kita semuanya mengaku pasti punya dosa, punya kesalahan. Siapapun yang tidak punya kesalahan itu Nabi. Kalau Nabi itu maksum, dijaga daripada maksiat, nggak mungkin melakukan dosa. Tapi kalau kita pasti banyak dosa. Ini waktu yang paling tepat kata Al-Habib Ali untuk orang yang mau bertobat, wahai orang yang bermaksiat. Dal waqt
au batak yal asi idza bata'u. Ini waktu yang paling tepat wahai orang yang jauh daripada Allah. Kita ini jauh hadirin dari Allah. Kita jauh, kenapa? Jarang itikaf di masjid, jarang baca Al-Quran, jarang berzikir. Kita ini lebih banyak lupa. Ini waktu yang paling tepat untuk kamu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dal waqt la syak yughfar jami'ud dzunub. Kemudian tidak diragukan lagi perkumpulan seperti ini. Kalau memang kita datang, memang benar-benar niatnya baik, niatnya tulus karena Allah, niatnya tulus ingin memuliakan Nabi, la syak tidak diragukan. Ini tempat kita keluar dari tempat ini akan mengampuni daripada segala dosa. Karena itu bawa niat yang baik, kemudian hadiri dengan khusyuk, kemudian banyak minta kepada Allah. Majelis seperti ini akan ada taksir, akan ada pengaruh yang besar untuk merubah diri kita untuk menjadi lebih baik. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita ini nabi yang hebat ya. Semua yang kita dapatkan daripada kenikmatan dari Allah, semua kemurahan dari Allah, nikmat apapun itu sumbernya karena keberkahan Nabi. Karena dikatakan syuhudu fadli Rasulillah fi kulli ni'matin yashhaduha muslimun amrun wajib. Kita ini mengakui bahwa berkat Nabi kita mendapatkan segala nikmat yang didapatkan oleh setiap orang muslim. Kita mengakui berkat Nabi itu adalah amrun wajib, perkara yang wajib. Karena itu apa? Kita mengakui apapun yang kita dapatkan dari segala kenikmatan Allah. Kenikmatan Allah banyak hadirin. Kenikmatan Allah sangatlah banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kamu ingin menghitung nikmat Allah, enggak sanggup kamu bisa menghitungnya. Semua nikmat yang kita dapatkan berkah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu patut kita rayakan daripada acara kelahiran Nabi. Pantas dan tidak bertentangan dengan syariat Nabi. Kalaupun ada yang alergi dengan acara seperti ini, biarlah. Yang tidak mau ya tidak usah ikut hadir. Tapi yang mau itu adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah mengatakan qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan wahai Muhammad dengan kemurahan Allah. Ulama ahli tafsir mengatakan ilmillah, dengan ilmu dari Allah. Wa bi rahmatihi. Wa bi rahmatihi ay bi bi'tsatin Nabi SAW, dengan diutusnya Nabi SAW. Falyafrahu, bergembiralah, berbahagialah. Ini perintahkan dari Allah. Ini fi'il amr. Kita diperintahkan ketika mendapatkan kemurahan dari Allah, mendapatkan ilmu dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah untuk bergembira. Itu perintah dari Allah. Apa rahmat Allah yang paling besar? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau Muhammad kecuali sebagai apa? Rahmat untuk manusia, untuk jin, untuk para malaikat. Rahmat Nabi ini. Karena itu kita berkumpul di tempat ini tidak ada lain untuk berbahagia dan memuliakan dan membanggakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita melaksanakan perintah Allah. Bahkan kalau kita ini menjadi orang yang memuliakan Nabi, pasti sukses. Pasti sukses dan menjadi orang yang beruntung. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun." Tahu orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses. Seperti Habib Ja'far bin Syekhon, seperti Habib Alwi bin Segaf, seperti Kiai Abdul Hamid, seperti Kiai As'ad, seperti Kiai Khalil yang kita holi sekarang. Ini orang-orang sukses ini. Ini orang-orang beruntung ini, walaupun sudah meninggal puluhan tahun, ada yang ratusan tahun. Seperti Al-Habib Abdullah Al-Haddad, seperti daripada pengarang Maulid Simtudurar, ratusan tahun. Tapi sampai sekarang ilmunya masih kita bisa dapatkan. Sampai sekarang keberkahannya masih bisa kita rasakan. Sampai sekarang dirayakan haulnya, hari wafatnya. Ini orang-orang sukses. Tahu ciri-ciri orang sukses? Yaitu ada 4. Yang pertama falladzina amanu bihi, orang yang beriman dengan Nabi. Kita semuanya alhamdulillah jadi orang beriman. Alhamdulillah. Ini modal pertama sudah kita dapatkan. Kemudian yang kedua, wa azzaruhu,
dan orang yang memuliakan. Wa azzaru ay wa wagaru, yaitu orang yang memuliakan dan membanggakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita nggak hadir di tempat ini bukan karena nggak enak ambil tonggo duduk. Kalau ada ya dirobah. Bukan karena ingin dapat berkatan, ya alhamdulillah enggak. Iya, bukan karena ingin kumpul-kumpul dok. Bukan karena yang lainnya, ya apalagi karena maksiat, pingin ngelirik wedok-wedok sing hadir. Alhamdulillah enggak. Kita tuh hadir di tempat ini tidak ada lain kenapa? Azzaruhu, untuk membanggakan dan memuliakan Nabi SAW. Alhamdulillah modal kedua insyaallah ada. Kemudian yang ketiga, wa nasaruhu, dan menolong perjuangan Nabi SAW. Menolong perjuangan Nabi walaupun kita ini bukan ustadz, walaupun kita ini bukan kiai, walaupun kita ini bukan ulama, kita ini bisa menolong Nabi dengan cara apa? Laksanakan syariat Nabi. Perintahnya Nabi laksanakan, yang dilarang oleh Nabi tinggalkan. Itu nasaruhu. Apalagi yang punya madrasah, yang punya TPQ, yang punya majelis taklim, yang punya pondok, itu nasaruhu. Itu tidak ada lain untuk menolong perjuangan Nabi. Kenapa? Karena mereka meneruskan perjuangan Nabi SAW. Ini nasaruhu. Nih kayak Khalil sampai saya dengar dari Bangil jalan kaki katanya, iya. Dari Bangil jalan kaki sampai ke sini. Aku numpak mobil lu kesel. Iki melaku sikil. Teko Bangil yang gini, bendino, mulai bengi. Kemudian masih sabar menghadapi orang-orang yang ada di daerah ini mungkin. Yo kadang-kadang ya, kita ini kadang-kadang sama ulama yo nyobo kadang-kadang ya. Wis kesel ndak aru wis ya pokok ana botone ditekani, sik tas turu ditangeni. Tapi apa? Mereka melakukannya kan apa? Nasaruhu. Tidak ada lain niatnya untuk apa? Untuk menolong perjuangan Nabi. Supaya apa? Tersampaikan syariatnya Nabi. Itu tujuan mereka. Mereka laksanakan. Wa nasaruhu. Al-Habib Abdullah Al-Haddad buta hadirin. Al-Habib Ali Muhammad Al-Habsyi di Hadramut tinggali. Tapi sampai ke tempat ini. Kemudian dakwanya bagaimana mereka? Mereka juga capek. Tapi tujuannya untuk apa? Nasaruhu. Untuk menolong perjuangan Nabi. Kita punya anak, punya istri. Ingin menolong perjuangan Nabi. Perintahkan mereka untuk apa? Yang perempuan untuk berhijab. Tutup auratnya. Kadang-kadang orang itu pingin melaksanakan ajaran Nabi, tapi kadang-kadang nggak ngerti, nggak tahu. Contoh aja kecil ya, contoh kecil. Nih lelaki-lelaki nih, kadang-kadang si katu ande, nggak ru aurate. Aurat itu hadirin, kalau perempuan itu wajib menutup seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Bahkan ada pendapat wajib wajah dan telapak tangan ditutup. Kalau lelaki yang wajib ditutup untuk apa? Terlihat daripada orang lain, yaitu antara pusar dan lutut. Berarti ndukure lutut wajib ditutup. Kadang-kadang sarungan tapi dicincing. Apa meneng ati yang WC di masjid, di tengah masjid kadang-kadang wis diselempangno. Ketok kabeh. Coba putih, ya. Ini kadang-kadang kecil, ya, perkara kecil tapi nasaruhu, menolong perjuangan Nabi nih. Kalau kamu laksanakan syariatnya, perintahkan keluarga kamu, anak perempuan kamu, anak lelaki kamu, istri kamu untuk apa? Menutup aurat, melaksanakan sholat 5 waktu, nasaruhu. Itu apa? Dalam rangka melaksanakan, menolong daripada perjuangan Nabi. Kemudian apa? Wattaba'un nural ladzi unzila ma'au, mengikuti an-nur Al-Qur'an. Mengikuti Al-Quran alladzi unzila ma'ahu, yang diturunkan bersama Nabi. Itu apa? Mengikuti Al-Quran. Apa perintah Al-Quran, apa larangan Al-Quran, selalu diikuti. Kalau melakukan 4 hal ini, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ini Allah yang mengatakan ya, Tuhan kita nggak mungkin salah. Ulaika humul muflihun. Mereka inilah orang-orang yang beruntung. Sopo nak kepingin sukses? Sopo nak kepingin beruntung? Kan itu kalau kita kepingin keluarga kita makmur, anak cucu kita tetap mendapatkan rahmat dari Allah, ayo laksanakan 4 hal ini. Pertama yaitu iman dengan Nabi, kemudian memuliakan Nabi, kemudian menolong perjuangan Nabi, yang keempat mengikuti Al-Quran. Ini orang-orang yang beruntung hadirin. Orang-orang soleh itu
yang kita saksikan yang ada di sini ataupun yang di luar, semuanya mereka sukses tidak mungkin kecuali lewat jalannya Nabi. Tak mungkin. Jangan berhayal. Kalau tidak lewat pintunya Nabi kita jadi orang sukses. Jangan berhayal. Kita ini jadi sukses tidak ada lain karena apa? Lewat pintunya Nabi. Banyak orang-orang yang beruntung yang mana mereka tidak menjadi orang yang sukses kecuali lewat Nabi. Karena apa hadirin? Kalau kita lihat mereka ini selalu yang di pikiran mereka ini adalah bagaimana membuat Nabi bahagia. Bagaimana membuat Nabi tersenyum. Loh, apakah Nabi bisa bahagia setelah wafatnya? Bisa hadirin, bisa. Loh orang tua kita ini loh, orang tua kita yang sudah meninggal, keluarga kita yang sudah meninggal, kalau dia menjadi orang yang selamat, selalu dikabarkan tentang apa? Anak cucunya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Inna a'malakum tu'radu ala apa? Ala asyairikum wa ala ahlikum minal amwat. Sesungguhnya amal perbuatan kamu ini semuanya yang kamu lakukan baik itu amal baik ataupun amal jelek, itu tu'radu ala ahlikum wa asyairikum. Terhadap siapa? Keluarga-keluarga kamu, kerabat-kerabat kamu, dan mungkin guru-guru kamu. Dikabarkan daripada orang-orang yang sudah meninggal dunia, dikabarkan ini loh murid kamu, ini loh apa anak-anak kamu, ini loh cucu kamu. Dikabarkan. Wa in kanat khairan, kalau mereka melihat ternyata amal perbuatannya baik, istabsyaru bih, bahagia mereka, tersenyum mereka, girang mereka. Kenapa? Melihat ternyata anak cucunya dalam keadaan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ternyata sebaliknya, wa in kanat ghairu dzalik, kalau ternyata anak cucunya, muridnya ternyata enggak seperti itu. Enggak berbuat baik. Apa yang dikatakan oleh orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia, maka mereka apa? Mengatakan kepada Allahumma ya Allah la tumithum, jangan kamu matikan mereka hatta tahdiyahum, sehingga kamu berikan hidayat kepada mereka kama hadaitana, sebagaimana kamu ya Allah telah memberi hidayat kepada kami. Sinduakno. Kalau orang tuanya selamat, kabari, loh ini orang yang baik masih dapat kabar tentang anak cucunya, apalagi Nabi kita hadirin. Nabi kita ini tahu tentang kabar umatnya, kan itu Nabi mengatakan hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Saat hidupku itu kebaikan bagi kamu wahai umat. Kenapa? Di zaman Nabi enggak mungkin turun bala. Di zaman Nabi pastilah orang-orang yang ya sezaman dengan Nabi pasti dia akan menjadi orang yang senang. Kenapa? Selalu dekat dengan Nabi, sholat di belakangnya Nabi, kemudian mendapatkan ilmu langsung daripada Nabi. Kayak itu Nabi mengatakan apa? Khairul quruni qarni, sebaik-baiknya zaman itu zamanku, kata Nabi. Kenapa? Semuanya orangnya taat kepada Allah, nurut semuanya 100% melaksanakan perintah Nabi. Karena itu sebaik-baiknya zaman Nabi SAW. Hayati khairun lakum wa mamati wa wafati khairun lakum. Setelah wafatku, kata Nabi SAW, setelah aku meninggal, itu juga kebaikan bagi kamu. Kenapa kok Nabi setelah wafat, kok itu kebaikan bagi umatnya? Kenapa? Karena li'anna a'malakum tu'radu alayya. Karena amal perbuatan kamu itu dikabarkan kepada aku. Nabi tahu hadirin apa yang kita lakukan. Kalaupun kita bisa menyembunyikan daripada orang lain, Nabi tahu. Persis Nabi tahu. Kita ini enggak ada yang bisa dibohongi. Kenapa? Ada malaikat-malaikat Allah yang setiap saatnya mengabarkan tentang umatnya. Dikabarkan tentang umatnya. Tahu apa yang kita lakukan. Loh kenapa kok wafatnya Nabi itu masih kebaikan bagi umatnya? Kenapa? Kata Nabi SAW, ni anna amalakum tu'radu alayya. Karena amal perbuatan kamu itu disodorkan kepada aku. Fa in kanat khairan hamidullah. Kalau ternyata umatku melakukan kebaikan, aku memuji kepada Allah, aku bahagia, aku tersenyum. Gak pingin membuat girang Nabi, gak pingin membuat bahagia Nabi. Nabi banyak berjasa untuk kita hadirin. Jasa Nabi itu kepada kita hebat. Gak pingin membuat Nabi tersenyum. Kalau pingin, berbuatlah baik. Kenapa? Ketika dikabarkan tentang kebaikan umatnya, Nabi hamidullah, aku muji kepada Allah. Wa in kanat ghairu dzalik.
Tapi kalau ternyata umatnya tidak melaksanakan perintahnya, umatnya jauh daripada perintahnya, maksiat tok, maka Nabi menangis, Nabi bersedih. Dan tidak cukup di situ, istaghfarullah, aku masih meminta ampun kepada Allah untuk diampuni umat-umatku. Karena itu setelah Nabi wafat pun itu masih kebaikan bagi umatnya. Karena itu ayo hadirin, kita berusaha membuat Nabi tersenyum, kita membuat Nabi bahagia. Itu yang selalu dilakukan oleh umatnya. Itu yang selalu dilakukan orang-orang soleh. Karena itu sampai Nabi itu, ini kita supaya tahu ya, kadang-kadang kita ini gak tahu jasa Nabi kepada kita ini apa saja. Wakil jasa Nabi kepada kita. Kita ini sampai dikatakan khairu ummah, sebaik-baiknya umat. Umat yang diturunkan mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, yang terbaik umatnya adalah umatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Umatnya umurnya pendek-pendek, tapi amalnya banyak. Kenapa? Setiap melakukan amal dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Umatnya Nabi ini terbaik, kenapa? Haram semua makhluk masuk surga sebelum Nabi Muhammad dan umatnya masuki surga. Sangat dirindukan, sampai Nabi itu seringkali, Nabi itu kadang-kadang menangis. Pernah satu saat Nabi ini menangis. Nangis sampai para sahabat bingung. Ini Nabi menangis karena apa? Biasanya ada sebab. Ini kok tahu-tahu menangis gak ada sebabnya. Maka para sahabat tanya, mayubkika ya Rasulullah, apa yang membuat kamu menangis ya Rasulullah? Kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Apa ada yang mungkin kita bisa bantu ya Rasulullah? Ternyata jawaban Nabi, ishtaqtu li ikhwani, aku rindu terhadap saudara-saudaraku. Siapa yang dimaksud oleh Nabi SAW saudara-saudaraku? Maka para sahabat langsung menjawab, awalasna ikhwanak ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara engkau ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, la, bal antum ashabi. Enggak, kamu ini sahabatku. Bukan itu yang aku maksud. Adapun kamu adalah para sahabatku. Tapi yang aku maksud daripada ikhwan, saudara-saudaraku, siapa yang dimaksud? Amma ikhwani hum qaumun ya'tuna min ba'di yu'minuna bi walam yarawni. Mereka adalah kaum yang setelah datang. Kaum yang datang setelah aku. Yang dimaksud oleh Nabi siapa saudara Nabi? Yaitu hum qaumun, mereka adalah kaum yang datang setelah sepeninggalku. Mereka beriman kepada aku padahal tidak pernah bertemu dengan aku. Siapa yang maksud? Kita hadirin. Ini kita ini loh. Kita ini mungkin yang tidak dikenal orang. Ini kita yang dirindukan oleh Nabi. Yang sampai membuat Nabi menangis ya kita. Kita yang kurang ini amalnya, kita yang kurang sholatnya, kita yang kurang ibadahnya, ya berkat daripada apa? Ya kita ini Nabi SAW sampai membuat Nabi menangis. Sampai pernah satu saat, supaya kita tahu ya jasanya Nabi. Orang-orang ini kadang kurang tahu jasa Nabi. Nabi itu berjasa lebih daripada orang tua kita. Orang tua kita memperhatikan kita di masa hidupnya, dan kita wajib bakti sama orang tua. Di masa hidup kita, perhatian. Kita diperhatikan kalau sakit, sampai dibawa ke dokter, kasih obat, kita dikasih makan, kita dikasih minum, kita sampai kita dewasa, sampai kita dikawinkan. Memang orang tua banyak jasa, tapi jasanya Nabi lebih hebat daripada jasa orang tua. Karena itu Nabi wajib cintanya kita kepada Nabi didahulukan lebih daripada segala-galanya. Sampai itu termasuk kesempurnaan iman. La yu'minu ahadukum, kata Nabi, tidak beriman di antara kamu sekalian, tidak sempurna iman di antara kamu sekalian, hatta sehingga aku menjadi ahabba ilaih, menjadi orang yang lebih ia cintai lebih daripada min nafsi, daripada dirinya, wa waladi, anaknya, wa walidi, orang tuanya, wan nasi ajmain, dan semua manusia. Nabi harus dinomorsatukan, Nabi harus didahulukan, lebih cinta kita daripada yang lainnya. Kenapa? Jasa Nabi banyak hadirin. Sampai Nabi itu pernah satu saat ketika dalam keadaan bahagia, Sayyidina Aisyah ini istrinya Nabi ini, istri yang paling muda, yang paling cantik, cerdas. Ini Nabi meninggal umurnya masih 18 tahun. Tapi istri-istrinya Nabi nama Ummul Mukminin,
ibunya kita semuanya orang-orang beriman. Itu tidak boleh dikawin setelahnya. Ini Sayyidina Aisyah ini umur 18 tahun ketika Nabi wafat. Sayyidina Aisyah ini pernah melihat Nabi dalam keadaan bahagia, alati binafs. Dalam keadaan bahagia, dalam keadaan senang. Maka Sayyidina Aisyah cerdas. Ini pompong Nabi dalam keadaan bahagia, kesempatan untuk minta doa. Langsung datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ud'ullah hali, mintakan aku, doakan aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung Nabi ngangkat tangannya. Allah maghfir li Aisyah ma taqaddamat min dambiha wa ma ta'akharat wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampuni Aisyah dosa yang telah berlalu, dosa yang akan datang, dosa yang dia samarkan, dosa yang dia terangkan. Ampuni segala dosa Aisyah. Senengnya Sayyidina Aisyah. Sopo ndak seneng diduakno kaya ngono. Langsung kepalanya ditaruh pangkuan daripada Nabi SAW. Ngalem ngono. Ditaruh pangkuannya Nabi. Maka Nabi tanya, ayasurruki min doa ya Aisyah? Apakah doaku ini membuat kamu bahagia wahai Aisyah? Maka Sayyidina Aisyah mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Ini doa yang hebat ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi SAW? I'lami ya Aisyah, anna hadhi da'wa da'autu li ummati ba'da kulli shalah. Ketahuilah wahai Aisyah, ini doa yang aku panjatkan untuk kamu, ini juga selalu aku doakan untuk umatku bahkan setiap kali setelah selesai sholat. Nabi selalu yang dipikirannya, yang di hatinya umatnya. Hebat hadirin. Ini Nabi ini hebat. Sangat sayang sama umatnya. Sampai di akhir kehidupannya yang diingat umatnya. Nabi itu pernah satu saat ketika apa? Ketika Nabi SAW didatangi oleh malaikat Israel. Malaikat Israel hadirin bertamu kepada Nabi menyerupa manusia. Gelem ditamoni Israel. Gelem sampean. Malaikat loh. Oh, mendayo. Duduk wong soleh maning malaikat. Gelem mendayo yang sampean. Tapi malaikat Israel lebih mendayo nyabut nyo. Oh. Ojo gelem dhisik. Ini malaikat Israel menyerupa manusia datang kepada Nabi. Tahu Nabi ini malaikat Israel, langsung tanya Nabi, ya Israel, jitu kazairon au ghabidon. Kamu ini datang kepada aku untuk ziarah kepada aku atau nyabut nyawaku? Karena malaikat Israel biasa nih nyabut nyawa. Maka malaikat Israel mengatakan, ya Rasulullah, jitu kazairon wa ghabidon in syi'ta. Aku datang kepada kamu untuk ziarah kepada kamu. Kemudian sekaligus mencabut nyawamu kalau sampean kerso, kalau sampean mau. Minta izin dulu, karena memang Allah perintahkan malaikat Israel untuk minta izin dulu. Tapi khusus Nabi ya. Kalau sampean ndak ono hadirin dalam keadaan maksiat, dalam keadaan taat, wis entek finish umure ya mati. Karena itu kita dapatkan kadang-kadang banyak orang yang dalam keadaan maksiat belum sempat tobat mati. Ada yang dalam keadaan apa di masjid, ono sing dalam keadaan apa di majelis, ono sing dalam keadaan ya di rumahnya, ada yang dalam keadaan di diskotik, ono sing dalam keadaan umur kalau sudah habis waktunya dicabut sama Nabi, sama malaikat Israel. Nggak ada, si izin dhisik, aku tak nyang masjid dhisik, si tobat ono. Idza jaa ajalu la yu'akhir, enggak akan diakhirkan. Kapanpun sudah habis sudah cabut. Tapi ini Nabi yang paling afdal ini, Habibullah, kekasih Allah, minta izin. Diperintahkan oleh Allah untuk minta izin. Apa jawaban Nabi SAW? Kalau sampean mau ya Rasulullah, ya dicabut nyawanya. Nabi tidak menjawab iya, tidak menjawab tidak. Apa? Ada unek-unek yang masih belum tersampaikan. Masih ada pikiran yang belum dia terjawab daripada kegundahannya. Ternyata apa? Yang ditanyakan malaikat Jibril, aina Jibril? Ini malaikat Jibril. Aku ingin bertemu malaikat Jibril. Datang malaikat Jibril, "Na'am ya Rasulullah." Ketika malaikat Jibril datang, kemudian langsung ditanya, "Ya Jibril, man li ummati min ba'di ya Jibril?" Hei Jibril, sopo sing perhatian ambil umatku setelah aku wafat wahai Jibril? Siapa yang dipikirkan? Kulo sampean hadirin. Kita ini loh yang tidak pernah perhatian sama Nabi loh dipikiri ya Nabi.
Kita ini selalu maksiatnya loh dipikiri sama Nabi. Siapa yang akan perhatian dengan umatku Jibril kalau aku wafat? Siapa yang akan membela umatku kalau aku wafat? Siapa yang akan perhatian dengan umatku kalau aku wafat? Ternyata Nabi tidak menjawab iya mau dicabut nyawanya karena masih ada yang dipikirkan siapa yang akan memperhatikan umatnya. Kita sholawat jarang hadirin. Kemudian malaikat Jibril gak bisa jawab. Karena bukan wewenang beliau. Jawaban langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akhbir habibi Muhammadan anni la akhduluhu fi ummatihi abada, anni la ukhzihi fi ummatihi abada, wa akhbirhu bi annal jannah muharramatun ala jami'in nas qabla ayathula wa yadkhula ummatuh. Kabarkan wahai Israel. Kabarkan wahai Israel, wahai Jibril kepada Nabi Muhammad, kabarkan kepada kekasihku Muhammad. Habibullah, kalau sudah dikatakan Habib itu lebih tinggi martabatnya, kedudukannya daripada Khalilullah. Kalau Nabi Ibrahim Khalilullah, kalau Nabi Muhammad Habibullah. Makna Habib itu sebelum diminta ngasih. Jadi sebelum Nabi minta langsung dikasih. Sebelum Nabi minta Allah langsung ngasih. Itu dikatakan Habibullah. Kabarkan kepada kekasihku Muhammad, aku tidak akan menyia-nyiakan daripada umatnya selama-lamanya. Artinya urusan umatnya aku sehingga akan memperhatikan, ojo khawatir. Dan kabarkan bahwa surga diharamkan oleh semua manusia sebelum Nabi Muhammad dan umatnya memasuki terlebih dahulu. Baru saat itu Nabi mengatakan, Al-an gorot aini. Sambil menangis Nabi mengatakan, sekarang aku menjadi senang, tenang hatiku. Ar-rafiqul a'la, ar-rafiqul a'la. Aku ingin bersanding dengan Tuhanku. Ini dipikiri kita hadirin. Lagi-lagi ketika Nabi saat dicabut nyawanya, ini ketika proses pencabutan nyawa, Nabi ini merasakan sedikit daripada kesakitan. Walaupun Nabi pencabutan nyawanya tidak seperti mencabut nyawa kita. Dicabut nyawanya Nabi itu gak sama seperti kita dicabut nyawanya. Tapi Nabi merasakan sedikit kesakitan. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi? Give ya Israel, berhenti wa Israel, berhenti. Apa yang ditanyakan sama Nabi? Israel, apakah umatku akan merasakan kesakitan seperti apa yang aku rasakan saat ini? Sopo maneng, sing dipikiri, kok sampean? Umatku apakah merasakan kesakitan seperti apa yang aku rasakan saat ini wa Israel? Maka malaikat Israel mengatakan, wallahi ya Muhammad, demi Allah wahai Muhammad, aku tidak pernah mencabut nyawa seseorang selembut daripada mencabut nyawamu. Nabi masih merasakan kesakitan. Lu loro tadi cabut nyawa nih. Loro hadirin. Lu kok ero? Ya podo durungi, tapi ulama sudah menjelaskan bahwa orang yang dicabut nyawanya itu seperti disayat-sayat pedang. Kita kayak contoh ya. Duit, kalau ada orang ada jarum, tusukkan tangannya. Ono silet, irisin tangannya. Wong wedok-wedok iki biasanya masak kan? Biasanya ngoncek-ngonceki keiris, sering kan? Sering ya. Ada keiris tangannya. Ketika keiris ya apa? Jerit atuh ya. Ya ono sing misu kadang-kadang ya. Ono sing sholawat, ono sing dzikir, macam-macam, tergantung daripada kebiasaannya. Walhasil Pak kok apa? Jerit. Ketika menjerit kadang sampai mata menangis, kenapa kesakitan? Kenapa kok sakit? Kenapa kok Anda ini merasakan sakit ketika kena benda yang tajam? Karena saraf tubuh Anda itu ada yang rusak. Kena benda tajam, ono sing rusak. Lah bayangkan di dalam tubuh kita ini jutaan saraf hadirin. Saraf tubuh kita ini banyak jutaan. Ketika dicabut nyawa, mulai kaki saraf tubuh kita ini sakit, rusak demi sedikit sampai kepala. Bayangkan, berarti seperti diiris-iris gitu. Sakit hadirin. Loh, Bib, kok banyak orang yang meninggal di antara kaum muslimin? Yang meninggalnya dalam keadaan tenang, tidak seperti sayat-sayat pedang. Bahkan di antara mereka ada yang tersenyum meninggal. Kok bisa? Katanya sakit. Ini berkat Nabi hadirin. Ya ini justru Nabi ketika tanya kepada malaikat Israel, apakah umatku akan merasakan sedikit kesakitan seperti apa yang aku rasakan saat ini wahai Israel? Apa jawaban Israel? Itu adalah paling lembut daripada mencabut nyawa.
Maka Nabi langsung mengatakan, ya Israel, aku sudah minta izin kepada Tuhanku untuk menanggung separuh sakit umatku. Ono hadirin, kayak ini, ada yang berkorban seperti ini. Orang tua kita belum tentu berani berkorban seperti ini. Yang selalu diperhatikan umatnya. Kita nggak pernah perhatian sama Nabi. Balas jasa lu nggak mau. Jasa Nabi begitu hebat hadirin. Sampai Allah menawarkan kepada Nabi SAW, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan memberikan apapun yang kamu inginkan, wahai Muhammad, sampai kamu ridho. Apapun yang kamu mau sampai kamu ridho. Apa yang diminta oleh Nabi? Nabi ini punya keluarga hadirin, punya istri. Tapi yang dipikiri umatnya selalu. Kata Nabi, wallahi la arda wahid min ummati finnar. Demi Allah, satu umatku di dalam api neraka aku tidak ridho. Tidak mau membalas jasa Nabi SAW. Kita balas dengan amalan yang banyak kekurangan selama ini. Ayo hadirin, ayo. Ojo hadir maulid tok mari ngono ndak ono perubahan. Kita hadir acara seperti ini, ayo pingin berubah, pingin lebih kenal dengan Nabi kita, pingin lebih dekat dengan Nabi kita, pingin lebih membahagiakan Nabi kita, pingin membuat selalu tersenyum Nabi kita. Harusnya seperti itu. Alhamdulillah, kita ini sudah ada bibit rasa cinta. Ayo kita rawat, kita kembangkan. Dengan apa? Banyak melakukan amal perbuatan baik, banyak ibadah, banyak melakukan sunnahnya Nabi. Baru di situ akan timbul. Ojo khawatir, urusan dunia itu harus ditanggung, harus dijamin. Kadang-kadang manusia ini ribut urusan rizki sampai tidak sholat, ribut urusan rizki sampai wani riba, ribut urusan rizki sampai berani menipu orang. Padahal rizkinya sudah ditanggung. Tanggungan sudah pasti. Rizki kamu ya seperti itu, nggak akan berkurang, nggak akan bertambah. Bertambahnya karena banyak amal baik. Berkurang nggak mungkin. Mungkin sulit kalau kita banyak maksiat, dipersulit oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rizki nggak akan kemana-mana. Tapi semakin kamu taat kepada Allah, semakin kamu dekat dengan Nabi SAW, maka disitulah rizki akan lancar. Apa kok tak bahas rizki? Karena sih dibingung wong itu kebanyakan ya rizki ini. Sing dipikiri urusan mangan, urusan ngombe. Nggak pernah dia berpikiran seperti pikiran makan dan minum untuk ibadahnya. Bagaimana, apakah dia menjadi orang selamat atau enggak nanti di akhirat. Kita di dunia berapa tahun hadirin? Kita di dunia ini cuma berapa tahun? Sing 100 tahun jarang saiki. Sing 100 tahun jarang, berapa tahun? Tapi selama-lamanya di akhirat. Kalau kita tidak manfaatkan di dunia untuk taat kepada Allah, sengsara loh di akhirat. Selama-lamanya loh di akhirat kita ini. Karena itu ayo kita pikirkan untuk akhirat kita. Paling tidak kewajiban jangan sampai ditinggalkan. Sholat 5 waktunya ayo kita laksanakan. Kalau bisa ditambahi sunnahnya. Kalau bisa berjamaah. Puasa Ramadan. Tidak izin kadang-kadang hari cilik poso. Sing gerang-gerang tidak tahu poso. Ramadan dulu warung-warung. Izin, warungnya sing izin. Wongnya tidak izin kadang-kadang sing mangan. Warungnya ditutupi kan. Separuh kok ini. Tapi ketok sikile. Karena itu ayo, paling tidak kewajiban perhatikan, tambahi dengan sunnah, maka kita akan semakin dekat dengan Nabi. Derajat kita akan semakin tinggi nanti di akhirat di surganya. Karena ayo, ada taksir, ada pengaruh. Wis cukup hadirin. Sampai kapan kita mau jauh daripada Allah, jauh daripada Nabi? Kita maksiat tok sampai kapan? Jangan menunda-nunda kebaikan. Kita nggak tahu umur kita sampai seberapa, nggak tahu. Sing cilik ono sing mati, dewasa ono sing mati. Kabeh contohnya sono. Jangan kita menyangka, oh kita masih muda, mari ngono engko ngenteni tuwek baru mati. Oh aku sehat, mari ngono mungkin ku sing mati wong sakit. Banyak yang sehat mati kok. Karena itu ini bukan menakut-nakuti, tapi meden-medeni. Kalau ndak diginikan, ndak eling-eling kadang-kadang hadirin. Ayo wis, ayo kita janji di tempat ini, keluar dari tempat ini, kita akan semakin lebih baik. Kita merubah, kita berjanji, ya Allah, berkat maulid ini aku cinta kepada Nabi. Berkat cintaku kepada Nabi, aku mengikuti syariatnya, aku taat kepadanya, aku akan selalu perhatikan daripada sunnah-sunnahnya. Baru ono pengaruh. Tahun depan dadi wali kabeh sak ngene. Lho, iso dadi wali, iso hadirin. Dadi wali kota repot. Sing daftar akeh, sing dipilih mek siji mek waliullah. Sing daftar sak umat semuanya daftar dadi wali kabeh iso.
Modalnya cuma apa? Iman takwa, wis iman takwa, atine sing bersih, dadi wali kon. Ya. Walaupun saiki wis dadi wali murid, naik derajatnya dari wali Allah, kan enak. Nah, karena itu ayo ono perubahan. Ya kita keluar dari tempat ini, kita niat untuk semakin lebih baik, untuk semakin lebih kenal dengan Nabi, lebih dekat dengan Nabi, lebih cinta dengan Nabi, taat dengan Nabi. Maka disitulah kita akan menjadi orang yang sukses dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita semuanya, sehat walafiat, ya bebas daripada segala fitnah, terbebas daripada segala musibah, terbebas daripada segala wabah penyakit, terbebas daripada segala apapun yang tidak kita senangi. Mudah-mudahan sisa umur kita Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang hamba-hamba yang taat kepada Allah. Kita dibuka hati kita daripada yang menutup hati kita daripada banyaknya maksiat, sehingga Allah memberikan kepada kita hidayat, dan mudah-mudahan Allah bencikan kita daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kalaupun Allah takdirkan kita harus meninggalkan dunia setelah panjang umur sehat walafiat, Allah takdirkan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah bi husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kecintaannya Nabi SAW, keperhatiannya Nabi SAW kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Apabila ada kalimat yang kurang berkenan di hati hadirin, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.